Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Para musyahidin al-kiram, melanjutkan pelajaran kita tentang pembahasan yang akan kita bahas saat ini adalah tentang Perang Badar. Perang Badar terjadi pada bulan Ramadan tahun 2 Hijriah bertepatan dengan tanggal 17 atau 18 Ramadan. Yang mana ayolah ahbab, sebab musabab terjadinya Perang Badar, yaitu ketika Rasulullah SAW mendengar rombongan kafilah dagang yang dipimpin oleh Abu Sufyan membawa barang dagangan milik orang-orang Mekah kembali dari Syam menuju kota Mekah Al-Mukarramah. Saat itu Rasulullah SAW mengajak para sahabat-sahabat atau sebahagian sahabat-sahabatnya untuk menghadang rombongan dagang milik kafilah yang dipimpin oleh Abu Sufyan demi untuk mengambil dari apa yang telah dirampas oleh orang-orang Mekah yang mana harta milik kaum muhajirin. Sebab orang-orang muhajirin yang tadinya aslinya dari Mekah yang hijrah ke kota Madinah Al-Munawwarah, mereka tinggalkan rumah mereka, mereka tinggalkan harta mereka, mereka tidak membawa apapun sedikit pun harta menuju kota Madinah Al-Munawwarah. Dan itu diambil alih sama orang-orang Mekah secara paksa dan dirampas oleh mereka. Maka tujuan daripada Rasulullah mengajak para sahabat adalah untuk mengambil hak mereka yang dibawa oleh Abu Sufyan. Yang tentunya bukan merampok sebagaimana yang orang bayangkan ayolah ahbab, tapi untuk mengambil hak, dan ini diizinkan di dalam syariat Islam. Maka subhanallah, ketika bergerak ke Rasulullah dan memang tujuan bukan untuk berperang, maka Rasulullah SAW tidak mengerahkan semua sahabat-sahabatnya. Cuman mengajak siapa yang mau ikut untuk menghadang rombongan tersebut. Disebutkan oleh para ulama dan ahli tarikh, jumlah sahabat yang ikut kala itu kurang lebih ada 313 atau 314 orang. Dan mereka tidak membawa senjata yang lengkap. Bahkan dinyatakan kuda yang dimiliki oleh kaum muslimin saat itu hanya 2 atau 3 ekor kuda. Sedangkan unta yang dimiliki oleh kaum muslimin itu kurang lebih ada 70 ekor unta. Subhanallah, di sini ada hal yang menarik ayolah ahbab. Yang mana tentunya unta tidak mungkin bisa ditunggangi oleh 3 orang sekaligus, maksimal hanya 2 orang. Sedangkan Rasulullah SAW bersama para sahabat-sahabat yang jumlahnya 313 orang atau 314 orang ini melakukan perjalanan yang lumayan jauh, sehingga Rasulullah SAW mengatur kepada para sahabat-sahabatnya agar ini unta ditunggangi oleh 3 orang, cuman tidak langsung sekaligus serempak 3 orang. Tapi bergantian, berdua naik dan 1 orang berjalan, nanti setelah sekian mil atau setelah sekian kilometer, maka gantian yang tadi berjalan naik, yang di atas pun turun. Subhanallah, Nabi membagi, dan kebetulan unta yang bakal ditunggangi Rasulullah, Nabi pilih 2 sahabatnya, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan Sayyidina Zaid bin Harithah. Dan mereka bertiga, yaitu Rasulullah, Sayyidina Zaid bin Harithah, dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Subhanallah, ketika Sayyidina Zaid dengan Sayyidina Ali dipilih oleh Rasulullah menunggangi unta yang sama bersama Nabi Muhammad, tentu suatu kebanggaan dan kebahagiaan buat mereka, paling tidak bisa berboncengan dengan Nabi Muhammad SAW. Dan mereka berdua sepakat, sudah Nabi Muhammad gak usah jalan kaki, biar kita aja yang silih bergantian Sayyidina Ali dengan Sayyidina Zaid. Nabi menunggangi unta bersama Sayyidina Ali, Sayyidina Zaid berjalan. Setelah sekian kilometer, sesuai aturan yang sudah diatur oleh Rasulullah, maka Sayyidina Ali pun turun, Sayyidina Zaid naik bersama Rasulullah. Setelah sekian kilometer, waktu Nabi ingin turun, maka Sayyidina Zaid pun berkata, ya Rasulullah, engkau tetap, biar saya yang turun. Biar saya aja yang bergantian dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Subhanallah, Nabi Muhammad melihat itu dan Nabi pun berkata kepada kedua sahabatnya tadi. Kata Rasulullah, ma antuma agna minni alal safa alal masyi wa ma ana bi agna minkum alal ajar. Dikatakan, ya Ali, ya Zaid, kalian berdua tidak jauh lebih kuat daripada saya dalam berjalan. Saya pun juga mampu berjalan, kata Rasulullah. Dan terus terang, saya, kata Rasulullah,
juga mengharapkan ganjaran dan pahala dari Allah sebagaimana kalian berdua mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi pun turun, lihat begitu adilnya Rasulullah. Begitu sempurnanya akhlak Nabi Muhammad, sehingga Sayyidina Ali dengan Sayyidina Zaid di atas unta, Nabi pun berjalan dan terus wahakaza sampai ke tujuan yang telah disepakati. Subhanallah, Abu Sufyan ketika mendengar kabar rombongan dari kota Madinah bergerak untuk menghadang, maka Abu Sufyan pun mengirim satu orang kurir untuk menyampaikan kabar kepada orang-orang Mekah bahwa rombongan dagang yang dipimpin oleh Abu Sufyan bakal dihadang oleh Nabi Muhammad beserta orang-orang Madinah. Dikirim satu orang. Dan Abu Sufyan pun mengambil inisiatif untuk membelokkan arah sehingga tidak berjalan di jalan yang biasa dilalui, tapi membelokkan arah ke jalan melewati sahil atau tepi pantai. Subhanallah ya ahbab, sehingga Nabi pun ingin mengejar dan tidak tercapai apa yang diinginkan Rasulullah. Kabar sampai kepada orang-orang Mekah. Dan di situ Abu Jahal sebagai pembesar kota Mekah kala itu dan juga pembesar-pembesar Mekah merasa marah. Dan mereka langsung mengerahkan pasukan yang begitu besar dengan begitu lengkapnya. Dengan persenjataan mereka, dengan kendaraan mereka. Demi menghancurkan Nabi Muhammad SAW. Sehingga Nabi pun memilih tempat, yaitu di Badar. Kenapa? Sebab Badar itu ibarat suatu tempat yang banyak di dalamnya, di situ terdapat sumur-sumur air. Sehingga tentunya orang kalau melakukan perjalanan jauh dalam keadaan haus, yang mereka cari adalah air. Apalagi di daerah sana, Jaziratul Arab, daerah padang pasir, tandus, air itu adalah sesuatu yang langka. Air itu sesuatu yang mahal. Subhanallah ya ahbab. Ketika Nabi telah menginjakkan kakinya di Badar, nama tempat tersebut, ya, dan dikuasailah daerah Badar, keesokan hari baru datang nih rombongan orang-orang Mekah, dan terjadilah apa yang terjadi ya ahbab. Dalam perang Badar tersebut, ya, ada beberapa hikmah yang bisa kita ambil. Di antaranya adalah menghadang rombongan dagang yang dilakukan Rasulullah kepada Abu Sufyan, itu tidak dilarang di dalam Islam sebab tujuannya bukan untuk merampok atau merampas, tapi tujuannya adalah untuk mengambil hak mereka yang telah dirampas oleh orang-orang Mekah. Dan subhanallah, hikmah berikutnya ya ahbab. Ketika mereka, Nabi Muhammad beserta para sahabat punya niatan yang besar untuk menghadang dan mengambil hak mereka, ternyata Allah pilihkan sesuatu yang lebih baik dari itu, yaitu peperangan Badar, jihad. Yang pertama kali terjadi pertumpahan darah dalam peperangan di dalam Islam dan dimenangkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan sahabat-sahabat yang meninggal mereka menjadi para syuhada, orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kemenangan pun yang gemilang dimiliki oleh umat Islam. Dan tentunya perang Badar adalah peperangan yang sangat menentukan akan berlangsungnya Islam atau tidak hingga saat ini ayolah ahbab. Dan tentunya itu salah satu peperangan yang paling penting di dalam Islam. Maka oleh karena itu, untuk menggali terus tentang masalah perang Badar, tentunya dalam waktu yang singkat ini tidak mungkin kita bisa uraikan semuanya, tapi insya Allah ini sedikit membuka untuk kita untuk memahami bahwasanya tujuan dan manfaat dan apa yang terjadi dalam perang Badar dan kemenangan yang dimiliki oleh umat Islam itu sangat berpengaruh penting bagi kita umat Islam saat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik hidayah untuk kita semuanya dan kita bisa menggali lebih dalam lagi tentang sejarah Nabi besar Muhammad, dan kita makin mencintai Rasulullah dan makin yakin dengan keimanan kita kepada Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.